larangan dalam pasal 64 Undang-Undang Desa itu menyebutkan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa dilarang merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat desa, dan atau mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat di desa. Nah, sahabat desa sekalian, dari poin ini, dari satu larangan ini, itu sudah jelas ada, kalau menurut interpretasi saya, itu ada yang namanya larangan menjadi tim sukses atau berkampanye untuk salah satu calon kepala desa. Kenapa? Karena ketika BPD sudah terjun ke dunia politik, kemudian menjadi tim sukses dari salah satu calon, satu pasangan, maka secara tidak langsung dia telah merugikan kepentingan umum. Karena posisinya sebagai BPD, dia tentu memiliki power, memiliki kekuatan, memiliki pandangan, sehingga ketokohannya dapat mempengaruhi masyarakat dalam memilih. Jika dia mengatakan pilih A dengan alasan ini, jangan pilih B dengan alasan ini, maka setidaknya orang awam, masyarakat awam akan mengikuti dia karena ketokohannya sebagai BPD. Selain itu, berkampanye untuk salah satu pasangan, salah satu calon, bagi BPD itu juga bisa masuk dalam kategori meresahkan warga desa atau masyarakat desa. Nah, kenapa saya bilang demikian? Tentu saja calon kepala desa yang merasa dirugikan karena BPD telah terjun langsung dengan berkampanye untuk saingannya, untuk calon lain, maka baik itu calon kepala desa yang tidak didukung oleh BPD maupun timnya maupun masyarakat yang mendukung calon tersebut itu akan merasa didiskriminasi dan akan meresahkan, membuat masyarakat desa menjadi resah. Jadi sahabat desa sekalian, itu adalah satu larangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-Undang Desa pasal 64 poin pertama, yang menurut hemat saya, menurut interpretasi saya, berisi atau tersirat kandungan larangan BPD menjadi tim sukses maupun menjadi berkampanye untuk salah satu calon. Yang kedua, larangan bagi BPD adalah melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima barang dan atau jasa atau uang dari orang lain sehingga dapat mempengaruhi keputusan dan tindakannya. Nah, larangan BPD ini memang secara umum tidak berbicara dalam konteks pilkades, tetapi jika saya menafsirkan, ada makna yang tersirat di balik larangan ini, yaitu bahwa BPD itu tidak boleh menjadi tim kampanye atau tim sukses dari salah satu calon kepala desa. Kenapa? Secara logika, menjadi tim sukses kepala desa itu secara umum menurut ya sudah bukan menjadi rahasia ya, maka dia akan menerima yang namanya barang atau jasa atau uang dengan dalih ucapan terima kasih, biaya operasional dan sebagainya. Nah, dan penerimaan itu bisa mempengaruhi tindakan atau keputusannya, terutama dalam posisinya sebagai BPD. Karena itu menurut hemat saya, BPD ketika menjadi tim sukses itu berpotensi melakukan tindakan korupsi, kolusi, nepotisme, menerima uang, barang atau jasa dari orang lain, yaitu dari calon yang didukungnya. BPD itu punya wewenangnya sangat besar sekali dalam konteks pilkades, yaitu memilih dan menunjuk dan menetapkan panitia kepala desa. Intinya, ketika BPD sudah menyalahgunakan wewenangnya di pilkades, maka dia sudah melanggar larangan sebagai Badan Permusyawaratan Desa. Nah, itulah sahabat desa sekalian, larangan-larangan BPD dalam Undang-Undang Desa, di mana kalau menurut saya, ini sekali lagi menurut pribadi saya, silakan teman-teman sekalian, sahabat desa sekalian boleh berbeda pendapat. Ini saya hanya ingin mengungkapkan apa yang ada di pikiran saya saja. Jika ini bermanfaat, semoga bisa membantu sahabat desa sekalian dalam menetralkan BPD dari kepentingan politik. Intinya ada 3 larangan BPD dalam Undang-Undang Desa yang secara tersirat atau secara tidak langsung juga melarang BPD menjadi tim sukses, tim kampanye, atau mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu calon kepala desa dalam
pemilihan kepala desa. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Mari kita sama-sama belajar. Jika ada perbedaan pendapat dan ingin ditambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada pendapat yang berbeda juga silahkan tulis di kolom komentar. Apapun pendapat Anda, apapun kritik Anda, apapun saran Anda, itu insya Allah akan sangat bermanfaat bagi saya pribadi dan terutama bagi teman-teman sahabat desa yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.